Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Khalifah dengan NIM 2020131011 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dari Bapak Habib Saleh SPD MHum, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Timur. Saya akan membahas materi mengenai masa-masa dinasti di Cina. Untuk mengetahui video lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Masa-masa dinasti Cina. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou, lama masa pemerintahannya dalam sejarah Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Zhou Barat dan Zhou Timur. Niulan 1952. Zhou Barat, asal-usul orang Zhou. Orang-orang Zhou semula bertempat tinggal di lembah Sungai Wei yang terletak di daerah antara Shanxi dan Gansu. Pada saat itu, mereka dipimpin oleh Pangeran Kanfu. Mereka bermigrasi dan menetap di lembah Sungai Zhou. Yuan di daerah ini mereka bercampur-campur dengan suku-suku lain yang untuk kemudian disebut sebagai orang Yin. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka menjadi kuat ketika dipimpin oleh Wei Wang. Karena kuatnya mereka sering disebut sebagai penguasa daerah barat. Dialah yang berusaha untuk memperluas kekuasaan orang-orang Zhou. Orang-orang Zhou baru berhasil merebut kekuasaan dinasti Shang pada tahun 1222 sampai 1223 sebelum Masehi. Ketika Zhou bawah di pimpinan Wang, anak Wen Wang dan selanjutnya mendirikan dinasti Zhou. Yang kedua adalah Zhou masa pemerintahan Wang. Wang menjadikan kota Chang'an sebagai ibu kota. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Wang hanya memerintah sampai tahun 1116 sebelum Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yang masih kecil, yakni Cheng Wang. Karena masih kecil, maka dalam menjalankan pemerintahannya didampingi oleh seorang wali yang bernama Cao Kung. Pada masa pemerintahan Cao Kung ini, berkali-kali Cina mendapatkan serangan yang dilakukan oleh orang-orang barbar. Pada abad ke-8 Masehi dan abad ke-9 sebelum Masehi, kekuasaan Zhou Barat makin melemah. Kerajaan Zhou terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Raja terakhir Zhou Barat ialah Yuang, yang lemah tapi kejam. Pada masa Yuang inilah Zhou Barat mengalami keruntuhan setelah Raja Yuang. Muncullah Raja Ping yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Zhou Timur. Yang ketiga adalah Zhou Timur. Setelah Ping memerintah, maka ibu kota dipindahkan dari Chang'an ke Lei. Perpindahan ibu kota ini dimasukkan untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Setelah Zhou Barat mengalami keruntuhan, Zhou Timur tidak mengalami kebesaran, bahkan sebaliknya semakin melemah. Di masa itu kemudian terjadi perebutan antar negara vasal, wilayah bagian yang otonomi, sebab pada masa itu di Cina banyak negara vasal seperti Qi, Shu, Qin, Po, dan Shang, Yan, dan Zhou. Dan Zhou sendiri sebagai pemerintah pusat, perubahan sosial terus berlangsung seperti mulai hancurnya sistem feodalisme dan munculnya ide baru dalam bidang filsafat. Dinasti Qin. Dalam kurun waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, negara vasal Qin di bawah pimpinan Cheng yang telah berhasil menaklukkan 6 negara vasal yang lain, dan selanjutnya berhasil mendirikan dinasti Qin atau Qin. Setelah menjadi penguasa, Cheng menggunakan gelar Xi Tuangti, Qin Xi Tuangti. Raja Cheng menganggap dirinya lebih kuat dari 3 raja dan 5 kaisar, Sang Huangti, 3 Huang, dan 5 Ti. Untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan kepandaiannya, ia menggunakan gelar Huangti, di mana dalam gelar ini terhimpun 3 gelar raja dan 5 kaisar tersebut. Sebutan Huangti pada umumnya sama dengan kaisar.
Oleh karena itu, dinasti ini penting dalam sejarah Cina, karena dinasti ini berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan awal abad ke-20, di mana pemerintahan Sistuang di seluruh Cina berhasil dipersatukan. Pada 214 sebelum Masehi, dinasti Qin telah berhasil mengadakan ekspansi ke Chengqiang, Fujian, dan Guangdong. Sampai di Sungai Merah Indochina pada 215 sebelum Masehi, ekspansi dilanjutkan ke daerah-daerah Hunan, Sichuan, Guizhou, bahkan sampai ke Korea. Penasehat utama Kaisar Shih Tuang-ti ialah Li Su, murid Sun Zi, yang diingat oleh Li Su dari ajaran-ajaran gurunya hanya sebagian yang menyatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya buruk, dan ia pun berharap memperbaiki itu bukan dengan memberikan pelajaran, melainkan dengan menggunakan hukum-hukuman yang berat. Dinasti Han. Dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi adalah dinasti kekaisaran di Tiongkok, didahului oleh dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi, dan diteruskan oleh 3 kerajaan. Han didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Gozua dari Han, dan sempat diselingi oleh dinasti Qin 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh seseorang bekas pejabat bernama Wang Mang. Masa jeda ini memisahkan Han menjadi 2 periode, yaitu periode Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur 25 sampai 220 Masehi. Berdiri selama 4 abad, periode dinasti Han dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis menjadi mayoritas di Tiongkok menyebut diri mereka sebagai orang Han, dan aksara Tionghoa disebut huruf Han atau Hanzi. Kekaisaran Han terbagi menjadi sejumlah daerah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, disebut kekomandanan, serta sejumlah kerajaan semi-otonom. Kerajaan-kerajaan ini secara berangsur-angsur kehilangan semua sisa-sisa kemerdekaannya, terutama menyusul pemberontakan 7 negara Gyeongnu, sebuah konfederasi nomanya menguasai stepa Eurasia Timur, mengalahkan pasukan Han dan pertempuran tahun 200 sebelum Masehi. Akibat kekalahan itu, persekutuan melalui politik perjodohan dinegosiasikan, di mana Han menjadi rekan yang secara de facto inferior. Ketika meskipun telah menyepakati perjanjian, Gyeongnu terus menyerbu perbatasan Han. Kaisar Wu dari Han berkuasa 141 sampai 87 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han tercipta kemakmuran ekonomi, dan periode ini menandai pertumbuhan signifikan ekonomi keuangan yang pertama kali dimulai pada dinasti Zhou 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Kaisar Han memimpin pemerintahan, namun juga berbagai kekuasaan dan kebangsawanan, dan menunjuk para menteri yang sebagian besar berasal dari golongan keluarga baik-baik yang terpelajar. Dinasti Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti kekaisaran terbesar yang pernah berkuasa dalam sejarah Cina. Periode pemerintahannya dipandang sebagai masa keemasan reformasi dan kemajuan budaya. Pada awal pemerintahannya, Kaisar Gosu segera melakukan reformasi kebijakan dan menerapkan praktik birokrasi yang digunakan di Cina hingga saat ini. Selain itu, ia mengeluarkan Undang-Undang 624 Masehi yang kemudian dijadikan dasar sebagai undang-undang dinasti kekaisaran di Cina. Selanjutnya, dan negeri tetangga seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Kaisar kedua dinasti Tang, Taizong
626 sampai 649 Masehi adalah seorang penguasa teladan yang mereformasikan pemerintahan, struktur sosial, militer, pendidikan, dan praktek keagamaan. Dinasti Tang kembali mencetak sejarah saat diperintah oleh Wu Zetian, satu-satunya penguasa wanita di China. Meskipun Wu Zetian selalu dipandang sebagai sosok yang penuh kontroversi, pengaruhnya terhadap kesuksesan Kaisar Agung Guangzhong sangat besar. Masa kejayaan Dinasti Tang. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan Kaisar Guangzhong 712 sampai 756 Masehi. Pada masa pemerintahannya, inflasi ekonomi Cina sangat rendah dan dia dianggap sebagai pemimpin yang progresif dan penuh kebijakan. Agama Buddha dan ajaran Taoisme yang juga berkembang pesat. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan Kaisar Guangzhong 712 sampai 756 Masehi. Kaisar juga memiliki ketertarikan tinggi terhadap musik, puisi, dan bidang kebudayaan pun mengalami perkembangan pesat. Cina pun semakin makmur saat Kaisar Guangzhong mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai berikut: menghapus hukuman mati, meningkatkan ekonomi dengan menjamin keamanan di jalur sutra, menggalakkan perdagangan maritim, reformasi keuangan, membangun kuil dan komplek administrasi, membangun jalan, meningkatkan industri. Selain itu, banyak penemuan dan kemajuan paling mengesankan dalam sejarah Cina, seperti bubuk, mesiu, kompor gas, percetakan. Kemajuan dalam bidang kedokteran, sains, teknologi, arsitektur, dan sastra berasal dari dinasti Tang. Dinasti Sung. Sung Chao adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279. Sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol, dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintahan dinasti ini pula untuk pertama kalinya bubuk mesiu digunakan dalam peperangan ekonomi. Dinasti Song merupakan salah satu yang paling sejahtera dan maju pada abad pertengahan. Dinasti Song menanamkan modalnya dalam perseroan terbatas dan perahu layar saat keuangan dari perdagangan luar negeri dan kosmetik di sepanjang terusan besar Tiongkok dan sungai Yangtze diperoleh. Keluarga pedagang dan bisnis swasta yang penting diperbolehkan menguasai industri yang tidak dimonopoli pemerintah. Industri swasta dan pemerintah sama-sama penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat Song. Pengrajin dan pedagang membentuk serikat dan pemerintah harus berurusan dengan serikat tersebut saat membebani pajak, memerlukan barang dan menetapkan upah minimum pekerja dan harga barang. Ekonomi Song mampu memproduksi lebih dari 100 juta kilogram bernilai dari sekitar 200 juta pon besi setiap tahunnya. Dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kubilai Khan, cucu dari pendiri kekaisaran Mongol. Dalam historiografi Cina, dinasti ini berkuasa setelah dinasti Sung dan digantikan oleh dinasti Ming. Di Cina, dinasti Yuan kerap disebut sebagai dinasti asing karena tidak didirikan oleh keturunan Han. Sejak awal pemerintahannya sebagai Kaisar Mongol, Kubilai Khan telah aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah ke berbagai di wilayah Asia, mengeluarkan uang kertas serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi negaranya. Setelah menobatkan dirinya sebagai Kaisar Cina, Kubilai Khan membangun citra publiknya sebagai penguasa yang bijak, salah satunya dengan mengikuti ideologi Konfusianisme tetapi masih mempertahankan sebagai pemimpin bangsa Mongol. Ia pun terus menggalakkan perdagangan internasional hingga kekaisaran Mongol mencapai puncak keemasannya
Pasalnya, para pedagang dari Cina dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Dinasti Yuan akhirnya runtuh pada tahun 1368 karena pemberontakan, wabah, dan konflik di dalam kekaisaran. Su Yuanzhang kemudian mendirikan rezim baru, dinasti Ming, yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai 1644 Masehi. Pengaruh dinasti Yuan selama hampir satu abad berkuasa. Dinasti Yuan membawa banyak pengaruh terhadap kebudayaan Cina maupun dunia. Terdapat berbagai macam kebudayaan berkembang selama dinasti Yuan. Contohnya adalah drama dan novel. Kontak yang luas antara penguasa dinasti Yuan dengan bangsa Eropa ataupun Asia Timur dan Tenggara juga menghasilkan cukup banyak pertukaran budaya. Seperti contohnya ketika Muslim dari dinasti Yuan memperkenalkan kartografi Timur Tengah, astronomi, obat-obatan, dan pakaian kepada orang-orang di Asia Timur. Selain itu, berbagai hasil inovasi dinasti Yuan seperti teknik percetakan, porselen, kartu remi, dan literatur medis juga menyebar ke Asia Barat bahkan mencapai Eropa. Pengaruh dinasti Yuan bahkan pernah ditulis dalam catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa kebudayaan di Cina kala itu lebih maju daripada Eropa. Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani. Sepanjang sejarah Tiongkok, dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai 1644. Setelah runtuhnya dinasti Yuan, pendirinya adalah Su Yuanzhang atau Kaisar Hongwu yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Perkembangan dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menentangkan rakyat mulai diberlakukan. Seperti contohnya memperlakukan reformasi birokrasi, meringankan pajak rakyat, dan menghukum para pejabat yang korup. Akan tetapi, Kaisar Hongwu juga dikenal sebagai pemimpin yang penuh kecurigaan. Alhasil, ia tidak segan untuk mengeksekusi siapa saja yang dikhawatirkan membahayakan kekuasaannya. Semasa pemerintahannya, Kaisar Hongwu diperkirakan telah mengeksekusi 70.000 pegawai istana, mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pelayan. Kejayaan dinasti Ming. Dinasti Ming mencapai masa keemasan pada awal ketika diperintah oleh Kaisar Yongzheng. Sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Kaisar aktif melakukan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Pada awal periode kekuasaannya, Vietnam berhasil dikuasai dan bangsa Mongol terus diburu mundur hingga ke Asia Tengah. Selain itu, Kaisar Yongzheng mengirim Laksamana Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi maritim ke wilayah selatan. Dalam 7 ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho berhasil sampai di India, Teluk Persia, dan partai Timur Afrika, menjemput capaian bangsa Eropa saat itu. Di bawah kekuasaan Kaisar Yongle, dinasti Ming berhasil mencapai kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang dalam sejarahnya. Dinasti ini juga dikenal akan reproduksi prosedurnya. Dibangun dinasti Ming menjadi sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan tembok besar Cina yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming. Penduduk Cina pun mengalami pertumbuhan yang sangat tajam. Dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming, sejumlahnya berlipat menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Runtuhnya dinasti Ming. Setelah hampir 3 abad berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, gagal panen, kampanye militer, dan membengkaknya biaya untuk melawan pemberontakan Mongol. Keadaan ini menimbulkan kelaparan hingga memaksa tentara untuk meninggalkan pos mereka dan melakukan perampokan. Pada tahun 1632, kekaisaran mulai kewalahan mengatasi para pemberontak dan negara semakin hancur. Akibat wabah dan bencana alam, puncak kekacauan terjadi pada tahun 1642
hingga 1912. Kemunduran dinasti Qin. Perang Candu. Abad ke-19 menjadi periode kontroversi militer antara Cina dan dunia barat. Diawali dengan Perang Candu pada tahun 1840. Perang tersebut dipicu oleh aksi berdagang Inggris yang diam-diam tetap memasarkan opium ke Cina. Padahal dinasti Qin tengah beberapa upaya untuk mengatasi krisis kecanduan di negerinya. Dalam pertempuran tersebut, Cina kalah melawan Inggris hingga menimbulkan kecewaan di kalangan orang-orang Han terhadap bangsa Manchu. Pemberontakan Taiping. Ancaman politik dan militer internal menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut untuk dinasti Qin. Yang paling mematikan adalah pemberontakan Taiping yang berlangsung dari 1850 hingga 1864. Akibat dari konflik ini adalah kota Nanjing diduduki oleh pemberontak selama 1 dekade dan 20 juta orang Cina diperkirakan tewas. Kudeta Ibu Suri Qixi. Pengaruh Ibu Suri Qixi atau janda Kaisar Qianfeng mempercepat berakhirnya kekaisaran Cina. Ibu Suri Qixi dianggap sebagai kekuatan nyata di balik tahta selama menjadi wali untuk putranya dan keponakannya. Pada tahun 1898, Kaisar Guangxu mencoba mengambil peran pembaharu dalam upaya memodernisasi Cina, tetapi upayanya dijegal oleh Qixi. Bahkan Ibu Suri Qixi juga memimpin kudeta yang mengakibatkan mundurnya Kaisar Guangxu dari kursi kekuasaannya. Pada akhirnya pasukan barat berhasil mengalahkan tentara kekaisaran dan Boxers. Anggota pemerintah yang telah mendukung Boxers pun dieksekusi dan kekuasaan pemerintah Qin menjadi lemah. Runtuhnya dinasti Manchu. Pada tahun 1911, setelah digulingkan oleh revolusi Cina yang dimulai sejak 1894, penyebab utama pecahnya revolusi Cina adalah kekecewaan terhadap pemerintah dinasti Qin yang berujung pada penderitaan rakyat. Tokoh yang berperan penting dalam revolusi Cina adalah Sun Yat-sen yang memotori revolusi. Pada awal 1912, dinasti Qin akhirnya runtuh dan Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Revolusi Cina tidak hanya meruntuhkan kekuasaan dinasti Qin, tetapi juga menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalisme yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik. Latar belakang revolusi Cina. Di dalam periode modern Cina diawali dengan kekalahan pertama dari barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis Manchu yang memerintah di Istana Qin berujung untuk melawan gangguan asing ke Cina. Setelah kekalahan di dalam Perang Candu kedua yang terjadi pada tahun 1860, Qin berusaha untuk memoderasi dengan mengadopsi teknologi barat dan memulai penguatan diri dari tahun 1861. Di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Nian, dan 1856 sampai 1868 kaum muslimin Yunan, dan 1862 sampai 1877 lautan barat. Di tahun 1895 Tiongkok mengalami kekalahan yang lain. Di dalam periode Perang Tiongkok, Jepang pertama kekalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu modernisasi jika keinginannya untuk mempersatui teknologi dan komersial. Sun Yat-sen sementara memimpin kelompok yang campur aduk dengan bersama-sama membentuk aliansi revolusi atau Tongmenghui. Aliansi revolusioner tersebut memiliki misi untuk mengganti suatu pemerintahan Qin dengan pemerintahan republik. Sun adalah seseorang yang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis dari pemimpin revolusioner, dan orang-orang Cina di luar negeri ikut membantu membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Di tahun-tahun menjelang revolusi, aliansi revolusioner melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qin, tetapi semuanya dapat dihentikan oleh tentara Qin. Dr. Sun Yat-sen.
mengundurkan diri sebagai presiden dan membuat partai Kuomintang dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tahun 1916. Pemerintahan akhirnya dipimpin kembali oleh Dr. Landers Sun Yat-sen, tetapi hanya sampai tahun 1924. Kedudukan Sun Yat-sen digantikan oleh Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan bagian selatan dan utara. Tetapi di dalam masa pemerintahannya harus melawan dari Mao Zedong yang mempunyai paham komunis. Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan akhirnya pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Dan sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan dan akhirnya paham komunis semakin berkembang di Asia. Proses terjadinya Revolusi Tiongkok. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Landers Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qin. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qin. Semacam kalah perang melawan bangsa barat, ketidakberhasilan para kaisar-kaisar memimpin. Pecahnya revolusi, pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qin untuk serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional. Dr. Landers Sun yang masih berada di Amerika Serikat dalam tutur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai, Dr. Landers Sun Yat-sen langsung bergegas menuju London dan Paris untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan atau militer kepada pemerintah Qin. Di dalam perjuangannya, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Ming dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional. Yang pertama kali mereka bersama-sama memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Revolusi yang prematur. Sun Yat-sen yang bermimpi untuk membentuk Republik Cina telah tercapai, tapi proses dari konsolidasi pemerintahan yang baru ini jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh kaum revolusioner. Kekalahan dinasti Qin tidak pula membawa kepada era kemakmuran dan perdamaian, melainkan kepada periode keresahan sosial, kekacauan, kekecewaan, dan perang berkepanjangan. Dinasti Qin tidak melepaskan gelarnya begitu saja meskipun proklamasi Republik telah diproklamasikan pada saat Januari 1912 dan tidak mengakui pemerintahan Republik sebagai pemerintahan yang sah. Tugas dari Sun Yat-sen memimpin kembali Republik Cina sampai waktu dinasti Qin mengundurkan diri dan sampai kondisi negara stabil. Di saat revolusi Yuan Shikai muncul sebagai politiknya, tidak akan bisa bertahan lama jika mengorbankan dirinya untuk dinasti Qin. Yuan Shikai juga menjelaskan kepada keluarga kekaisaran jika ingin melawan kaum revolusioner, mereka harus menyiapkan dana sebesar 12 juta tael untuk biaya perang. Akan tetapi keuangan dari kekaisaran telah kosong, dan Pangeran Manchu tidak ada yang siap untuk mengorbankan kekayaan pribadi untuk biaya tentara. Di tanggal 26 Januari 1912, Kabinet Kekaisaran yang bertemu di rumah Yuan Shikai, 40 perwira tinggi telah mengirim telegram yang mendesak Manchu untuk turun dari tahtanya. Yuan Shikai didesak Sun untuk melepaskan kekuasaan yang telah diberikan oleh Manchu, karena kaisar tidak berhak untuk memberikan kekuatan semacam itu. Hanya rakyat yang berhak memilih hak ini. Tetapi Sun telah naif untuk menerima janji dari Yuan Shikai bahwa ia akan membela dan melayani Republik.
Sun Yat-sen menyarankan Majelis Nasional di Nanjing untuk memilih Yuan Shikai sebagai presiden. Setelahnya, Yuan melarang 438 dari anggota Kuomintang di parlemen dan setelah itu membubarkan parlemen itu sendiri. Ia menghapus memulihkan republik kembali, tetapi tetap memerintah dengan cara diktator sampai pada kematiannya. Di bulan Juni 1916, di saat pemerintahan Yuan berakhir, Republik Cina akhirnya runtuh dan Panglima Perang merebut kekuasaan dan menciptakan kerajaan pribadi di mana raja memerintah dan terlepas dari pemerintah pusat yang hanya tinggal nama. Pemikiran Sun Yat-sen. Sun Yat-sen adalah tokoh utama Revolusi Cina 1911 atau Revolusi Qinghai. Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 di desa Cuinheng, Kianshan, Provinsi Zhongshan. Nama aslinya adalah Sun Wen dan nama silsilahnya adalah Sun Jiming. Saat masih kanak-kanak, dia dipanggil Di Qiang, sementara nama baptisnya adalah Li Qin. 3 pemikiran dari Sun Yat-sen. Yang pertama adalah Minsen atau nasionalisme. Minsen dalam bahasa Inggris berarti nation, artinya adalah bangsa dan negara. Ini dimaksudkan bahwa Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara Cina, satu kesatuan. Asas ini diletakkan paling atas karena langsung menyangkut bangsa-bangsa barat yang telah membagi bangsa Cina sebagai daerah pengaruh atau eksploitasi mereka. Di samping itu juga menyangkut pemerintah Manchu yang telah menginjak-injak kemerdekaan bangsa Cina. Mereka inilah yang harus dilenyapkan. Yang kedua adalah Minchu atau demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemerintah dijadikan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintah Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah monarki harus dilenyapkan, karena pemerintah monarki akan lebih mudah dipakai sebagai alat bagi para raja atau kaisar untuk melampiaskan kesenangannya. Perubahan bentuk pemerintah ini dapat dicapai hanya revolusi. Yang ketiga adalah Minsheng atau sosialisme. Minsheng sebenarnya berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat, artinya seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Prinsipnya dengan Sang Minchu ini, Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi yang merdeka dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejak tahun 1905 Masehi, banyak sekali jumlah mahasiswa Cina yang belajar ke Jepang. Mereka tertarik ajaran Sun Yat-sen. Untuk itu mereka mendirikan perkumpulan Kuitung Menghui di Tokyo atau Jansen 1979. Terima kasih teman-teman telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.